perawatan ini. Nah biasanya kalau di tempat industri itu yang udah pro itu si kalipernya itu cuma di canolan di sebelah sini aja. Tapi biasanya ada alatnya itu kayak gantungan hanger, itu nanti dikaitkan di pernya ini, springnya ini. Oke, kayak gini. Nah kalian melakukan pembongkaran biasanya ini pembersihan, terus dikasih grease kayak gitu, terus pengecekan kebocoran pada sil-sil kayak gitu. Oke, dari bagian depan ini ada yang ditanyakan? Tidak, belum. Ini dari SMA semua kan? Oke, sama baik. SMA apa SMK? SMK. Otomotif. Iya, Pak. Oh ya, berarti udah Mana ya? Terus yang dari SMK mau mengomentari ataupun menambahkan? Mas, sampai Mas. Ada apa? Tuh. Cukup yakin? Iya. Oke. Nah, kita masuk ke sistem Mas. rem. Sistem rem. Iya. Yang tengah. Ini. Kelihatannya? La. Nah, di sistem rem ini kita mengenal 3 hal. Yang pertama input, terus penghubung sama aktuator. Nah, aktuator itu bagian komponen yang bekerja langsung ke sistemnya gitu ya. Nah, yang input itu termasuk pedal rem, terus sama handrem. Kalian udah tahu kan? Ya. Oke, udah tahu ya. Kalau handrem itu letaknya di mana biasanya? Tangan, di tengah ya. Oke. Terus kalau yang pedal rem, kalau yang tipe manual mobilnya di mana? Kanan. Oke ya, mana ya? Rem di bagian tengah. Terus kalau yang pedalnya itu kalau tipe mobil manual itu di bagian tengah. Oke, antara pedal gas sama pedal kopling. Kalau matic sebelah kiri. Oke. Terus itu inputnya. Kalau terus ada si penghubungnya ini, ada reservoir tank. Itu tempat apa? Oke ya benar ya, tempat penampungan fluida. Nah ini ada minyak rem. Nah terus selanjutnya ada si master cylinder. Tahu fungsinya ini? Belum. Nah oke ya, menarik bukan mengenai sistem rem sekarang ini. Nah itu nanti bisa bisa kalian ketahui untuk pertemuan ke depannya ya. Nah master cylinder ini singkat saja, ini untuk mempermudah cara kerja kita, biar enggak, kalau zaman dulu itu kan pakai ini kabel kayak gitu kan. Nah, tuh. Terus lanjut lagi ada yang namanya pipa. Ini yang tipe kaku tadi, yang fleksibel itu yang di bagian depan dikit aja. Terus masuk di bagian aktuator. Nah aktuator itu ada master cylinder. Master cylinder itu bentuknya kayak apa ya, kayak bentuknya silinder juga. Terus di dalamnya nanti ada piston, seal piston, terus ada karet, terus ada pegasnya juga buat mengembalikan si remnya tadi. Terus ada kampas rem, sepatu rem kayak gitu. Terus penyetelan. Oke. Cukup, ada yang ditanyakan? SAE-nya berapa biasanya rem minyak? Ada yang tahu? Berapa biasanya Mas Roim? Biasanya itu 30-an atau berapa? Dia lebih kental daripada oli mesin toh? Iya. Apa lebih lebih kental ya daripada oli mesin toh? Bisa nggak kalau kita merubah olinya pakai oli mesin? Nah, kalau merubah itu tapi lebih lebih apa namanya? Lebih encer ya minyak rem sama oli mesin. encer minyak rem. Encer minyak rem toh? Berarti kalau encer berarti SE-nya lebih rendah ya? Iya tuh Mas. Iya. Iya. Coba nanti cek lagi ya berapa SE-nya gitu loh. Oh ini 3 Pak.
3 ya? Tiga. Oh iya ya benar 3. Iya, lebih rendah kan biasanya yang minyak oli kan lebih tinggi-tinggi ya, 10 ke atas toh? Nah, mesin 20, Hmm. 25. Iya, betul betul. Oke, lanjut aja, Mas. Bentar. Terus ini minyak rem. Terus nanti pas di industri kalian kan ini paling pertama kali kalian pegang itu di bagian sistem rem. Nah, kalau kita melakukan blading itu kita harus hati-hati dengan minyak rem. Nah, minyak rem ini dapat membuat si cat-cat bodi ini kadang ini kayak mengelupas kayak gitu. Terus di bagian selang-selang itu harus diperhatikan jangan nepok-nepok. Terus pas waktu pembersihan terus dilakukan pengegakan, terus baru pemasangan terus tidak ulang lagi. Oke, sudah ditanyakan? Belum. Oke, lanjut. Lanjut ya ke belakang. Nah, yang di bagian belakang tadi kan yang sakram, sekarang yang tromol. Bisa dilihat di bawah sini. Itu komponen kan beda kan? Iya. Beda kayak gitu. Nah, ini biasanya tromol sama cakram itu kekuatannya lebih bagus sih cakram. Tapi masnya ini tingkat pengereman Kemampuan pengeremannya ya. kemampuan pengereman. Kalau umur lu awal dulu. Biasanya cakram sih. Cakram ya kalau umurnya ya. Iya, cakram. Lebih lama. Terus Kalau anunya apa namanya biaya, misalnya biaya pergantian, pergantian. Kalau itu cakram ya, mahal cakram ya. Terus yang di cakram tadi ini piringannya ada yang di kalipernya itu ada 2 tipe biasanya, floating sama fix. Kalau floating itu biasanya 1 piston, kalau yang fix itu ada 2. Dua, maksudnya ini kiri kanan gitu. Jadi pengeremannya lebih bagus lagi. Kalau yang ini kan ini udah pakai si tromolnya itu menginter. Oke, ini. Terus dari kalian yang SMK udah tahu kan komponennya yang ada di sini? Ada yang enggak? Lali mas. Lupa ingat. Komponen si ini tromol. Rem tromol. Lali. Nah, oke ya. Oke ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling depan tadi si penghubungnya itu kan ada master, terus reservoir sama pipanya. Terus sampai sini itu ada master yang di sini, master rem yang di sini. Terus nanti ada sepatu, terus ada pegasnya, terus kembali, terus ada yang ini penyetelan. Oke. Terus kan udah tahu nih yang mengenai FBA, terus mengetahui mengenai sistem rem. Terus langkah-langkahnya buat pelepasan roda itu udah tahu belum? Belum. Masa belum? Yang SMK udah tahu belum? Belum mas. Udah pernah lihat di jalan-jalan? Jalan Lewat. Oke ya. Nah kalau di sini nanti yang pertama itu kita cari tempat yang datar nyaman kayak gitu ya. Tempatnya teduh, terus datarnya lantainya ini. Terus kita menyiapkan peralatannya, terus kita mengendorkan si murnya. Terus setelah itu didongkrak, dilepas, terus dikasih jackstand. saya ingat mulai. Enggak, teman di depan. Kita pengenalan dulu, pembelajaran buat Masih gabung. selama 1 semester ini. Nah, Masing cuk. Nah itu impact. Nah kalau di sini tuh makanya ini peralatan mekanik semua. Kalau yang di industri nanti kalian lebih enak lagi, kalian menggunakan lift yang ini. Nah itu nanti biasanya ditaruh di si balungan, biasanya balungan si sasis di samping kanan kiri gitu.
Terus pas waktu penempatan itu harus hati-hati. Kalau di industri harus benar-benar pas. Terus kalau mau menaikkan atau menurunkan itu selalu dilihat di kolong mobilnya itu ada orang apa enggak. Terus posisinya itu ini selalu ada permasalahan dari sisi kanan maupun sisi kiri lift itu kadang nggak seimbang gerakannya, kadang kayak gini jomplang gitu. Pergerakan liftnya apa parkir mobil? Lift si liftnya itu jomplang gitu. Rusak berarti kan? Biasanya kan kayak gitu. Kalau di Mazda kemarin pakai apa Mas? Lift juga Pak. Juga ya Mazda ya. Alhamdulillah pas kemarin itu nggak ada trouble karena kelistrikan mati, tapi ini dari sistemnya si lift itu rusak, iya. jadi kayak nggak seimbang gitu. Nah alhasil dari si apa ya penguncinya itu kayak diakalin pakai kain gitu maju, Iya, terus iya. ditarik bisa turun seimbang, tapi dengan cara pelan-pelan tadi. Ada yang di Mazda nanti magangnya? Nggak ada. Nggak ada penerusmu ya di Mazda? Ya ada ya. Tapi kemarin ini Pak dari angkatan 21 itu ada yang nanya-nanya juga. Kamu 20 ya? Iya 20. 21 ya berarti ini toh? Ini sama Iya. Bisa tuh Mas di sana sebenarnya? Masih bisa tuh? Masih sih Pak harusnya. Iya. Itu malah enak. Enak loh di deket sini loh Mas. Mazda. Benefitnya banyak banget nah, di sana. Tuh kalau mau tanya-tanya Mas di magang di Mazda di. Tapi kamu nggak 3 bulan ya Mas ya? Kemarin 3 bulan tapi nggak full di Pak. Nggak Itu full. masih ada setengah bulan. Saya ngelanjutin di Oh yang iya. biasa. Oh iya oke. Ya 2,5 ya cukup lah ya. Oke lanjut. Terus ini ya teman-teman kalian kan udah tahu toh. Aman kan? Ada yang tanyakan lagi? Belum. Oke lanjut ya. Terus sudah dari bagian depan ke belakang, sekarang di bagian bawah ini. Nah teman-teman lihat dari sisi kanan maupun sisi kiri, oke ya. Nah komponen dari kendaraan ini yang disebut dengan diferensial kalian sudah tahu? Ya, yang mana? Yang mana? Terus yang gede loh. Oke, gardennya. Gardan. Oke, oke ya. Nah, komponennya itu, nah komponen ini berfungsi sebagai penyelaras putaran si roda, maksudnya biar tidak terjadi selip gitu. Jadi, putaran kiri maupun kanan itu nggak sama. Kalau sama gimana coba? Nah, kalau sama itu Enggak area coba. Kalau sama gimana ya? Otomotif Pak itu. Ya kalau nggak ada gardan, maksudnya kalau putaran antara roda kiri dan kanan sama gimana akibatnya? Jadi saat belok nanti bisa slip Kan sudah pernah dibahas kita ya. Oke. nah, itu nanti kita melakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran itu kan ada banyak komponennya tuh. Kayak apa? Yang pertama, Diferensial. oke, diferensial. Lah yo aku teko jenenge diferensial. Lah yo aku teko. Ayo. Terus rumah diferensial. Oke, rumah Rumah diferensial. Terus, diferensial. Rekpinion wis. Rekpinion? oke, terus, Pinion G. terus, Sandir. Matahari. terus. Pipone Mas. Oke, ya cukup ya. Nah, Exosoft. seperti yang disebutkan teman-teman tadi, itu udah 90% udah benar ya. Nah, kalau di rack pinion itu biasanya ini terletak pada sistem kemudi. Yang di sini nggak ada. Nggak ada rekempia itu di kemudinya. Ini ada input terus output. Nah, itu nanti ada planetary gear, terus ini apa yang terletak di sambungan shaftnya kiri kanan. Oke, terus ada yang transit gear tadi yang ini kiri yang paling besar tadi, terus axle mau tadi yang sebelah inputan. Oke, seperti itu ya. Terus nanti ada set gear dan lain sebagainya. Oke. Udah ngerti tentang sistem kemudi. Yang jelas teorinya sudah dapat. Lupa kan kemarin. Nah, ini kita nanti kalau pas bagian bongkar pasang diferensial kan nanti kita lebih paham lagi ya. Oke, lanjut Mas. Sistem kemudi, sistem rem, Kemudi, terus diferensial. Kita masuk ke transmisi. Angkatanku no.
Oke. Nah, di transmisi itu bisa dilihat di bagian depan tengah gitu ya. Yang sambungan dari si ini couple. Nanti kalau identifikasi di sini susah Mas, itu identifikasi yang sudah protolan itu loh Mas. Oh, apa kita langsung ke sana? Ah, iya langsung aja ya. Ya. Yang penting ditunjukkan aja tempatnya di mana gitu kan. Tempatnya ini di sini ya. Tuh transmisi ya, kelihatan ya. Kelihatan Pak, transmisi nyambung ke gardan. Betul. Terus dari situ. Mas, ini jenenge apa per apa Mas? Pedal.